Halo brother, iOS 17.1.2 udah dirilis. Pada update kali ini, Apple ngasih peningkatan security update, lalu perbaikan beberapa bugs kayak push notification di aplikasi pihak ketiga, lalu perbaikan di jaringan Wi-Fi dan yang lainnya. Let's go, kita bahas. Oke, kali ini kita cek dulu untuk size update dari iOS 17.1.2. Bisa dilihat di sini untuk iPhone 12 mini punya gua ini. Update-nya sebentar. Update-nya nggak terlalu gede, cukup 300 megabytean aja. Bisa dilihat di sini, gua deketin. Ada sekitar 314 megabyte dan kalau kalian perhatiin di bagian notes update-nya di sini, this update provide important security fix and recommended for all user. Jadi kalau lu ada di iOS 17.1.1, Apple merekomendasikan untuk update ke iOS 17.1.2 ini. Lanjut kita akan ngecek untuk build number-nya. Bisa kita masuk ke setting, lalu general, klik about, dan iOS version-nya adalah di build number 21B101. Gua deketin di sini. Oke. Ada 21B101. Jadi semua build number yang ada di iOS 17.1.2 apapun tipe iPhone-nya akan sama di build number 21B101. Kalau kalian udah update, coba cek aja pasti sama build number-nya. Dan untuk iPhone storage-nya kita bisa cek juga apakah aman. Kita masuk ke iPhone storage. Dan oke, loadingnya ini cepet. Kita cek juga untuk iOS-nya, size update atau size dari iOS-nya. Ada di 10 GB dan untuk sistem datanya ada di 8 GB-an. Cukup kecil untuk sistem data yang ada di iPhone punya gue ini. Dan menurut gue ini aman, nggak ada bugs untuk di iPhone storage-nya, relatif aman. Nggak ada bugs juga, biasanya kadang-kadang kalau ada bugs itu, sistem datanya kalau nggak gede banget justru 0. Kurang lebih kayak gitu. Kalian juga kalau udah update coba cek aja sistem datanya gimana kondisinya. Dan perbaikan bugs apa aja yang di-mention sama si Apple. Untuk iOS 17.1.2 ini ada beberapa perbaikan. Yang pertama adalah di push notification. Jadi waktu beberapa aplikasi khususnya untuk WhatsApp ada notif yang masuk di beberapa device ternyata nggak muncul notifikasinya. Harus dibuka dulu aplikasinya baru muncul notifikasinya. Apple ngeklaim di iOS 17.1.2 ini udah dibenerin. Lalu untuk bugs volume di aplikasi WhatsApp waktu kita voice call, video call, atau play VN, voice note, kadang nggak bisa. Sekarang di iOS 17.1.2 ini udah bisa. Kemarin juga gue sempet kasih info di Instagram Reels dan juga di TikTok. Tapi kalau di iPhone kalian misalkan masih terjadi bugs di WhatsApp-nya, coba kalian force close dulu WhatsApp-nya lalu buka lagi. Biasanya works. Selain itu juga yang banyak banget kejadian adalah di urusan jaringan Wi-Fi. Yang kadang-kadang ada beberapa kasus waktu mau update iOS ternyata no connection. Ada juga yang waktu mau backup iCloud, kita masuk ke iCloud. Kita lakukan backup iCloud di sini ketika kita mau nge-backup. Kadang-kadang di beberapa kasus itu waktu kita mau melakukan backup iCloud ternyata nggak bisa, no connection. Padahal jaringan Wi-Fi-nya itu terhubung dan kalau kita melakukan aktivitas-aktivitas lain normal dan lancar. Ini yang banyak banget kejadian di hampir seluruh tipe iPhone dan keluhan-keluhan kayak gini cukup banyak ditemuin di kolom komentar ataupun di sosial media channel YouTube ini. Dan menurut gua kalau kalian ngalamin hal yang mirip-mirip kayak gini, coba aja update di iOS 17.1.2 ini. Selain itu ada lagi isu yang gua juga rasain adalah di masalah keyboard di sini nih. Jadi kadang-kadang suara keyboardnya itu, suara keyboard waktu kita ngetik itu kadang-kadang gede sendiri, tiba-tiba gede. Apalagi kalau kita lagi ngetik terus ada notifikasi, langsung volumenya itu up banget, tut gitu ya, langsung tinggi, langsung berisik. Dan kalau kita di keramaian di luar kadang jadi orang ngeliatin dan gak enak. Solusinya paling kalian masuk ke menu setting, masuk ke menu setting, terus kalian cari sound and haptic, lalu tinggal kalian matiin aja untuk soundnya. Di sini ada, tinggal dimatiin aja keyboard feedbacknya, soundnya ini dimatiin aja. Kayak gitu. Jadi bugs ini belum bisa diselesaikan oleh Apple menurut gua sampai hari ini pun masih kejadian. Jadi sebaiknya menurut gua matiin aja karena memang bukan hal atau fitur yang esensial. Mau aktif mau mati nggak terlalu berpengaruh. Lebih kepada feel ngetik aja, nggak ada masalah sama sekali untuk fitur-fiturnya.
Selain bugs-bugs yang tadi udah gua mention, sebetulnya di iOS 17.1.1 kemarin itu lebih banyak lagi bugsnya. Kayak di aplikasi musik ini, waktu kita ngeplay musik kadang-kadang musiknya itu tiba-tiba stop sendiri kalau kita lagi ngoperate aplikasi-aplikasi tertentu, bukan karena kita di stop atau memang audionya berbenturan, tapi lebih kepada bugsnya aja. Selain itu ada juga bugs yang dirasain adalah di bagian lock screen-nya. Di notifikasinya ini masih agak sedikit patah-patah kalau kita nge-swipe dari bawah ke atas untuk ngelihat notifikasi. Kalau notifikasinya numpuk agak patah-patah. Jadi kadang kelihatannya kurang fluid dan kurang nyaman. Kayak gini. Nah, jadi nggak terlalu smooth. Dan bugs kayak gini tuh menurut gue dan seingat gue tuh udah agak lama tapi tetap aja masih kejadian. Gue berharap di update berikutnya atau mungkin nanti di iOS 18 nggak usah terlalu banyak gimmick-gimmick fitur yang memang nggak diperlukan. Karena memang untuk iOS 17 juga untuk secara fitur itu cukup mumpuni banget. Lebih baik perbaikan-perbaikan di performance dan di perbaikan bugs aja setelah stabilitas. Selain itu untuk dari baterai health punya gue, kita lihat. Untuk baterai health-nya tadinya itu 93% dan apakah masih sama atau menurun? Oke, ada penurunan dari 93% turun menjadi 92%. Bisa dilihat di sini. Penurunan baterai health 1% dan merupakan hal yang wajar serta normal, nggak ada masalah sama sekali, nggak apa-apa karena memang dipakai. Terus untuk SOT-nya kita lihat di sini. Untuk SLT-nya dari 100% ke sekarang ada sekitar 38% itu gua dapat sekitar 3 jam lebih, 3 jam 20 menitan. Dan ini merupakan hal yang positif, yang bagus, yang ada peningkatan di mana di iOS 17.1.1 kemarin iPhone ini boros banget dan cepet panas. Dan setelah update menurut gua selama 2 harian pakai ini udah ada peningkatan yang cukup baik untuk aspek dari baterainya. Jadi kalau lu ngalamin baterai yang panas, boros, lu bisa coba update di iOS 17.1.2 ini. Sementara untuk performance, udah gua coba melakukan pengujian dengan Geekbench di sini. Untuk CPU-nya bisa dilihat di sini CPU historinya. Didapat skor yang cukup standar, 2035 untuk single core dan untuk multicore-nya 3057. Sementara untuk GPU-nya didapat skor kita lihat. GPU history kita lihat dapat skor 16.521 dan masih skor yang standar. Sementara gue juga melakukan pengujian dengan Antutu Benchmark, gue iseng coba, ternyata skornya masih cukup oke, ada di angka 800 ribuan, 879.299. Untuk handphone yang udah berumur 3 tahunan ini masih cukup oke banget secara performance di atas kertas. Dan ya, gue rasa itu aja informasi yang bisa gue share di video kali ini. Next video akan gue buatin beberapa bocoran fitur-fitur yang akan ada di iOS 17.2. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.